بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalal dan senantiasa bersyukur kepadanya, senantiasa mensyukuri semua karunia-karunia, semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kita mensyukuri nikmat Allah senantiasa? Karena nikmat itu senantiasa datang. Kalau nikmat itu senantiasa turun, senantiasa diberikan, berarti kita juga senantiasa mensyukuri nikmat itu. Jika nikmat itu senantiasa datang, tapi kita tidak senantiasa mensyukurinya, berarti ada nikmat yang luput dari mensyukurinya. Karena tidak seimbang dia. Bahkan nikmat itu sampai detik ini pun kita merasakannya. Allah mudahkan kita belajar agama. Allah mudahkan kita berkumpul saat ini untuk mengkaji agama kita. Agama Allah yang hukum mengkaji agama kita, hukum mempelajari agama kita, hukumnya apa? Adik-adik, hukum belajar agama apa hukumnya? Wajib. Talabul ilmi faridatun na'am ala kulli muslim. Diwajibkan setiap muslim dan muslimah untuk belajar agama. Dan tidak ada ilmu yang mengangkat derajat kita di sisi Allah dan derajat orang tua kita kecuali ilmu agama. Ya adik-adik, gak ada yang bisa mengangkat derajat kita dan derajat orang tua kita kecuali ilmu agama di sisi Allah. Ini SD, SD, bukan SMP. Masya Allah. Bangunan itu juga SD juga. Ini cocoknya pesantren ini, Pak. Dari segi bangunan, Masya Allah sini. Sayang kalau nggak dijadikan pesantren. Anak-anak kita sudah ada. Bibit-bibitnya sudah ada. Penerusnya sudah ada. Masya Allah. Kita adik-adik sekalian belajar agama. Kita belajar Al-Quran. Allah angkat derajat kita. Dan orang tua kita pun juga diangkat derajat kita. baik yang masih hidup maupun yang sudah
Tiada. Allah angkat. Ingat disebutkan di dalam riwayat, ada orang tua di dalam surga itu diberikan sebuah pakaian kehormatan, pakaian kebesaran, pakaian kemuliaan, dipakaikan kepada orang tua ini. Kemudian diberikan ke mahkota, dipasangkan mahkota di kepala mereka berdua. Yang mahkota itu memiliki keindahan yang luar biasa. Sampai disebutkan bahwasanya cahayanya seperti cahaya matahari. Indah mahkota itu. Sampai orang tua itu mengatakan, "Ya Rabb, wahai Rabbku, kenapa ini dipakaikan kepada saya? Pakaian kehormatan ini, kemuliaan ini, mahkota yang begitu indah ini, kenapa dipakaikan kepada saya?" Kenapa? Lihat. Karena anakmu yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Karena anakmu mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, maka orang tua mendapatkan itu. Di sini ada nggak adik-adik belajar Al-Quran? Ada adik? Ada nggak menghafal Al-Quran? Masya Allah. Dengan mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran demi Allah, wahai para orang tua, Allah angkat derajat. Allah angkat derajat anak kita, Allah angkat derajat kita. Bahkan ketika kita meninggal pun Allah angkat derajat kita. Dan itu tidak akan terjadi kecuali belajar agama. Kecuali memang pemikiran kita ingin dunia. Apalagi sekarang ini subhanallah, mau kemana bapak masukkan anak bapak? Ke SD Islam lah, ke pesantren lah. Gak usah, nanti mau kerja apa anak kita? Mau makan apa nanti nggak bisa begini, tak bisa begini. Subhanallah, kita hidup di zaman ini. Padahal wallahi demi Allah, semua kemuliaan bagi orang tua kalau anaknya belajar agama. Semua kebahagiaan dan kemuliaan kalau anaknya belajar agama. Kemuliaan. Bagaimana tidak tatkala orang tua melihat anaknya sedang membaca Al-Quran, sedang mengaji, sedang menghafal, bahagianya kita rasakan. Di rumah kita dia membaca surah-surah, dia membaca Al-Fatihah, dia membaca surah-surah yang dia hafal di rumah kita. Kita dengar itu, di rumah kita juga nyaman. Karena dia membaca Al-Quran, dia memurojaah Al-Quran hafalannya di rumah. Apa enggak bahagia rasanya gitu? Kita juga melihat setiap sholat dia ke masjid. Bahkan kita orang tua diingatkannya, ayah ke masjid. Betapa tidak bahagianya kita ketika anak kita lagi menghafal hadis, menghafal doa-doa, ketika mau makan, ketika mau minum. Nah, ada adik, apa doa mau makan? Nah, Bismillah. Kalau kita makan tak pakai doa, siapa yang memakannya? Setan. Ini pintar-pintar anak-anak sini. Subhanallah. Anak kita membaca sedang makan sama ini, Bismillah. Allah. Hati orang tua kita ini. Ketika minum Bismillah.
makan dengan rapi. Kalau orang anak yang tidak belajar agama, apa pula bismillah? Entah yang apa diucapkan. Maka kemuliaan, kebahagiaan tatkala seorang anak mempelajari agama, bahkan Allah angkat derajatnya, derajat anak kita dan derajat orang tua kita. Kita sebagai orang tua, diangkat Allah derajat kita. Subhanallah. Lihat di dalam disebutkan dalam riwayat, ada orang tua yang diangkat derajatnya ke dalam surga. Ditinggikan surganya, ditinggikan derajat surganya. Tatkala dia bertanya, kenapa ini terjadi? Bistighfari waladi laka. Karena istighfar anakmu kepadamu. Orang tua yang sudah meninggal dunia dimasukkan ke dalam surga dengan istighfar anak, Allah angkat derajatnya, tinggikan lagi surganya. Apa yang dimaksud dengan istighfar anak? Itulah doa. Allahumma ghfirli dhunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu yang anak ucapkan, bahkan di dalam solatnya, di dalam sujudnya, dia ucapkan doa ini. Allahumma ghfirli dhunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu bisa mengangkat derajat orang tua di surga. Dan wallahi tidak akan ada anak yang mengucapkan kalimat doa ini kecuali anak yang saleh, dan tidak akan mungkin anak itu menjadi anak yang saleh kecuali dia belajar agama. Gak mungkin. Apalagi kita hidup di zaman ini, Allah, anak-anak kita lihat. Apa permainannya? Handphone. Permainan, game. Jam 3 subuh, jam 3 pagi masih di mana itu yang main apa itu? Main apa namanya itu? PS. Mana yang PS tadi? Apa arti PS? Apa maksud PS? PlayStation ya? Apa nih? Oh. Jam 3, jam 4 subuh, anak masih main ini di warung internet. Mana bapaknya? Mana mamanya? Tak kecarian. Ya Allah. Belum lagi ketika sekolah, jadwal sekolah. Katanya sekolah, rupanya belok ke warnet. Tapi di sini nggak ada warnet, Pak ya. Alhamdulillah kalau begitu. Sekarang subhanallah jemaah, kita pulang dari pengajian itu sekarang jam 3 subuh, waktu di Medannya jam 3 subuh, itu masih nampak anak-anak itu di warung internet. Jam 4 subuh masih ada main-main. Mereka masih mungkin kelas-kelas 6 SD, 5 SD, SMP kelas 1. Sebesar itu, kemana orang tuanya? Mungkinkah anak-anak seperti ini mengucapkan Allahumma ghfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Mungkin anak seperti ini? Gak mungkin. Gak mungkin anak yang seperti itu. Namun sekarang ini diiming-imingkan, dibuat. Jangan anak-anak itu belajar agama. Tak sukses nanti. Tak kaya nanti. La ilaha illallah. Biarlah kita tidak memiliki apa-apa di dunia. Fakir kita di dunia. Namun anak-anak yang ditinggalkan soleh dan solehat,
kita menjadi orang hebat dan tinggi di akhirat. Doa mereka, amalan mereka, doa mereka, amalan mereka, kebaikan mereka, kita juga memanen pahala itu semuanya. Allah. Dan itu tidak akan kecuali belajar ilmu agama. Maka adik-adik sekalian, rajin belajar agama, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar Al-Quran, rajin menghafal Quran. Rajin. Baik. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu belum masuk ke pembahasan, Pak. Anak-anak dijemput atau sampai habis ini, Pak? Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah pembahasan disebutkan di dalam hadis yang kami melihat pembahasan ini sangat bermanfaat sekali untuk masa kehidupan yang abadi, kehidupan abadi, kehidupan yang kekal. Itulah kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Namun saat ini manusia melupakan kehidupan akhirat. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Surah apa itu, Dek? Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Surah apa? Naam, Al-Qiyamah. Masya Allah. Apa dia kuat? Allah ya Allah. Kita ini banyak melupakan kehidupan yang kita semua akan kembali kepada kehidupan itu. Namun Allah mengatakan, bal tu'thirunal, kita melupakan itu. Lebih kita mencintai dunia. Kita lebih mencintai dunia. Padahal di antara seorang sahabat Nabi SAW mengatakan, la takunu abna'ad dunya. Janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Wa kunu abna'al akhirah. Akan tetapi jadilah anak-anak akhirat. Apa yang dimaksud dengan anak-anak dunia? Pikirannya hanya dunia saja. Tidak teringat dengan kehidupan akhirat. Maka hadis ini akan kita bacakan untuk mengingatkan kita kepada kehidupan yang kita pasti akan masuk kepada kehidupan itu. Itulah kehidupan akhirat. Bagi yang bahagia akan mendapatkan kebahagiaan. Bagi yang sengsara akan mendapatkan kesengsaraan. Di sana ada dua golongan. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ada di antara mereka golongan yang sengsara dan ada di antara mereka golongan yang bahagia. Enggak ada di antara dua golongan ini, tidak ada. Dan untuk memilih menjadi golongan yang bahagia dan golongan yang selamat, golongan yang sengsara di akhirat, di mana kita bentuk itu? Di sini. Kita membentuknya di dunia ini. Ingin menjadi golongan yang bahagia,
ingin menjadi golongan yang selamat, nanti insyaallah hadis ini menyebutkannya. Beramal, beriman dan beramal. Atau ingin menjadi golongan yang sengsara, golongan yang menderita, golongan yang celaka, hadis ini juga menjelaskannya. Tak usah beramal, tak usah beriman, tak usah beramal. Jemaah, atau kita pulang juga semua? Baik. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis, yang hadis ini sangat panjang sekali sampai mencapai 2 lembar, tapi tak semua kita bahas. Kita ambil inti-intinya saja. Kalau 2 lembar, jam berapa kita pulang itu jemaah? Jam 12 nih. Inti-inti saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Abu Daud dan juga Al-Imam Hakim. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, yang dikatakan oleh para ulama hadis ini sahih, dari sahabat yang bernama Al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliaulah menceritakan ini kepada kita. Kata Al-Barra bin Azib, kunna fi janazah fi Baqi'. Kata Al-Barra bin Azib, kami pernah menguburkan jenazah di perkuburan Baqi'. Fa'atana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak berapa lama datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami pun duduk bersama Nabi di sekitar atau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna ala ru'usina at-tayr. Kondisi keadaan Nabi bersama para sahabat yang sedang duduk di depan mereka kuburan, di depan mereka makbarah. Mereka dalam keadaan duduk hening diam. Ka'anna ala ru'usina at-tayr. Seolah-olah di kepala kami ini ada burung. Berarti benar-benar diam jemaah. Karena burung itu kalau sedikit kita bergerak akan terbang. Ka'anna ala ru'usina at-tayr. Seperti seolah-olah burung ada di atas kepala kami. Diam. Kata para ulama, Nabi mengajarkan kepada kita adab ketika kita di perkuburan. Ini adab jemaah. Hendaknya ketika kita di kuburan itu dalam kondisi merenungkan kuburan, merenungkan apa yang ada terjadi di kuburan itu. Artinya, apa pesan-pesan Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi tentang azab kubur, tentang nikmat kubur, tentang fitnah kubur, apa yang terjadi? Apalagi mayat baru mereka masukkan, apalagi kuburan baru mereka lubangi, mereka gali di depan mereka kuburan. Kondisi hening, diam, mentadabburi, merenungkan.
Dan demi Allah, adab ini terkadang sudah hampir punah. Kalau kita melihat di perkuburan, bahkan kita mengantarkan jenazah, apa yang terjadi? Masih sempat kita berbicara tentang bisnis, sedangkan kuburan di depan kita. Masih bahkan na'udzubillah, masih sempat ketawa-ketawa di depannya jenazah yang dimasukkan. Padahal lihat bagaimana Nabi SAW, lihat bagaimana para sahabat ketika di depan mereka ada kuburan. Subhanallah. Utsman ibnu Affan, jangankan masuk di perkuburan, melewati saja, sudah menangis menjerit sampai pingsan. Dan itu terjadi bukan sekali jemaah, setiap kali melewati. Setiap kali melewati. Sampai para sahabat bertanya, "Ya Utsman, Anda ketika Nabi membicarakan tentang neraka, Anda hanya menangis, sebatas menangis, tidak sampai pingsan. Namun kenapa Anda melewati perkuburan? Anda bukan hanya menangis, bahkan sampai pingsan." Kata Utsman ibnu Affan, "Innal qabra awwalu min manazil akhirah. Awwalu manazil min manazil akhirah." Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat pertama, tempat awal untuk masuk kepada jenjang berikutnya dalam kehidupan akhirat. Kalau selamat, tidaklah kecuali kemudahan seterusnya. Namun jika tidak selamat, maka yang dia hadapi lebih dahsyat lagi. Makanya para sahabat itu seperti itu. Dan demi Allah jemaah, tidak akan terjadi apa yang terjadi di kalangan para sahabat, di kalangan Nabi, bagaimana mereka di hadapan kuburan, kecuali mereka mengetahui, berilmu, kecuali mereka memahami. Kita subhanallah masih bisa bercanda-canda kita. Ada seorang salaf, seorang ulama, ketika lagi lalai, ketika ada bisikan-bisikan syaitan, ketika lagi malas beribadah, berat beribadah, rupanya dia sudah membuat lubang kuburan di samping rumahnya. Dia sudah buat itu. Ketika kondisi dia lagi malas beribadah, ya kan Pak? Ada kondisi-kondisi seperti itu kan Pak? Lagi enggak semangat. Bahkan yang ada terkadang subhanallah bisikan-bisikan syaitan untuk berbuat dosa. Maka ulama-ulama ini dia masuk ke kuburan itu. Artinya ke lubang yang sudah dia siapkan. Dia masuk ke lubang itu, dia mengatakan, "Wahai fulan, ini tempatmu." Dia panggil dirinya. Tak kala dia merasakan lagi sedang enggak enak, enggak semangat dalam beramal, malas dalam beramal, setiap dia rasakan itu dia masuk ke lubang itu yang sudah dia siapkan untuk menaikkan imannya. Dia masuk, kemudian dia panggil namanya, "Hai fulan, ini tempatmu yang sempit. Apa yang engkau bawa, wahai fulan, ketika engkau nanti ditimbun di tempat ini?"
kembali semangat iman itu, jemaah. Nah, makanya jemaah, tatkala iman kita turun, cari wasilah-wasilah untuk menaikkan iman. Jangan makin turun. Belajar majelis ilmu ini menaikkan iman. Sehingga tatkala kita kurang iman, merasakan kelemahan iman kita, kekurangan iman kita, kita katakan, ayo dek kita belajar, kita majelis ilmu, supaya kita ingin beriman, bertambah iman kita ini. Tapi kalau subhanallah, yuk pak pengajian, aduh lagi enggak mood ini, lagi turun iman ini ustaz, tak datang ke pengajian, makin turun, makin turun. Hati-hati jemaah. Kalau kita tidak yang menaikkan iman kita, kalau kita biarkan iman kita ini terus turun sampai hilang, na'udzubillah, jangan sampai mati Allah cabut iman itu. Level Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang sahabat yang paling banyak hafal hadis, meriwayatkan hadis, yang sangat dekat dengan Nabi, yang dia khawatirkan mati namun Allah cabut iman. Dia khawatirkan itu. Yang dia khawatirkan adalah mati di atas tidak beriman. Bisakah itu bisa terjadi? Bisa jemaah. Kalau kita biarkan iman itu terus turun, lama-lama habis. Nah, Ahlus Sunnah meyakini al-imanu yazidu wa yanqas. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah iman itu dengan ketaatan dan berkurang iman itu dengan dosa dan maksiat. Naikkan iman, jaga iman. Apalagi kita hidup di zaman yang banyaknya sarana-sarana mengkotori iman kita. Banyak. Merusak iman kita, melemahkan iman kita. Banyak. Allah jemaah, berapa banyak kita yang didalaikan dengan ini? Merusak keimanan banyak di sini. Bahkan membuat kita kafir, kufur bisa. Makanya jangan pernah mendekati syubhat. Kata Nabi SAW, berapa banyak orang dikarenakan syubhat, paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Karena syubhat. Dan di sini banyak syubhat. Di zaman kita ini susah menjaga keimanan, sulit. Sulit jemaah, wallahi sulit. Keluar kita rumah, makanya subhanallah, kita bersyukur juga ya. Orang bapak bersyukur juga ya. Agak-agak jauh dari kota. Jauh dari kota. Keluar rumah nampak sawit yang ada. Iya Pak. Keluar rumah, belakang rumah sawit yang ada. Kalau tinggal di kota, na'udzubillah, keluar rumah apa yang nampak? Keluar nampak. Berat mempertahankan naiknya iman. Berat. Berat jemaah. Di zaman ulama salaf dahulu, mereka benar-benar mempertahankan iman. Padahal zaman itu tidak seburuk zaman kita ini. Namun mereka masih berat mempertahankan iman itu. Mereka bersungguh-sungguh untuk terus menjaga keimanan mereka.
Dan itu pun mereka merasa susah, sulit. Apalagi kita di zaman kita ini. Berbeda dengan orang yang tidak peduli dengan keimanan. Berbeda. Begitu dia keluar, dia mudah dia kemana dia lihat pandangan itu, mudah. Dan tidak ada terpikir bagi dia, tidak ada tersadarkan bagi dia apa yang dia pandang. Menganggap biasa saja, yang dia pandang dosa, yang dia pandang maksiat, menganggap biasa saja. Na'udzubillah. Maka hibati fillah, Al-Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada kita, sering-seringlah kita duduk di majelis ilmu, sering-sering. Apalagi kita benar merasakan iman kita lemah, kita katakan kepada istri kita, ayo deh kita belajar, kita majelis ilmu. Kita kayaknya sudah jauh dari, sudah lemah kali iman kita ini. Maka disebutkan di dalam riwayat ini, ka'anna ala ru'usina at-tayr. Dalam kondisi mereka benar-benar mentadaburi kuburan yang ada di depan mereka. Tak berapa lama dalam keadaan hening, Nabi mengatakan, A'udzu billahi min azabil qabri. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Nabi mengatakan itu 3 kali. A'udzu billahi min azabil qabri. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Nabi mengatakan itu 3 kali. Ini juga menunjukkan azab kubur itu ada. Karena sebagian muslim, kaum muslimin ada yang tidak beriman tentang azab kubur. Ini dalil membantahnya, menunjukkan Nabi itu, menunjukkan bahwasanya azab kubur itu ada. Buktinya Nabi berlindung dari itu. Ahibati fillah, Nabi sudah ada enggak jaminan selamat dari azab kubur? Jamin? Walaupun Nabi dijamin selamat dari azab kubur, masih Nabi berlindung dari azab kubur. Kaifa nahnu, bagaimana dengan kita yang belum ada jaminan kita selamat dari azab kubur atau bahkan diazab? Namun sering kita melupakan 4 perlindungan sebelum salam. Ya kan Pak? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil masih dajjal. Sering kita melupakan 4 ini, padahal Nabi tidak melupakannya. Nabi dijamin selamat dari azab kubur. Nabi senantiasa membacakan doa berlindung kepada Allah dari azab kubur. Bahkan Nabi membacanya sampai 3 kali. Tidak mungkin kecuali bersungguh-sungguh Nabi itu. Sampai 3 kali mengucapkan kalimat itu. A'udzu billahi min azabil qabr. Sampai 3 kali mengatakannya. Ini tanda kesungguhan Nabi dalam berdoa. Padahal Nabi itu sudah dijamin selamat dari azab kubur. Kalau kita belum ada jaminan, berarti kita lebih hendaknya berdoa lagi. Terlalu sepele kita dengan azab kubur, jemaah. Belum lagi disebutkan riwayat-riwayat tentang bagaimana bentuk azab kubur itu. Allah. Nabi SAW bermimpi. Mimpi Nabi wahyu atau tidak, jemaah? Nah, Nabi bermimpi dibawa oleh beberapa malaikat, menunjukkan pemandangan yang begitu mengerikan. Di antara pemandangan itu
Ada orang yang tidur menggelentang, tidur yang menelentang, tidur menelentang. Lalu ada orang dari arah kepalanya, dari arah kepala orang yang tidur menelentang ini sedang membawa batu besar. Kemudian orang yang membawa batu besar ini mendekati orang yang sedang tidur menelentang. Kemudian begitu dekat, lalu batu itu dipukulkannya ke kepalanya. Apa yang terjadi? Pecah. Kemarin terjadi kecelakaan lalu lintas kan? Pecah kepala itu digilas oleh motor. Apa yang menggilas itu? Tangki. Pecah kepala. Dan pecahnya masih tidak apa namanya, bila dibandingkan dengan orang yang dipukulkan kepalanya dengan batu besar, itu pecahnya pun pecah. Subhanallah. Tak tahu lagi bagaimana bentuk pecah. Batu besar. Bukan batu bata, bukan batu kerikil. Batu besar. Dipukulkan ke kepalanya, pecah. Seluruh apa yang di dalam kepalanya habis semua. Entah kemana-mana. Batu itu menggelentung, berguling. Lalu orang itu mengambil kembali batunya. Begitu diambil batunya, mendatangi lagi. Yang tadi pecah kepalanya kembali utuh. Dekat lagi, dipukulkan lagi kepalanya, pecah lagi. Batu itu kembali menggelundung. Batu itu kembali berguling. Diambil lagi kepala itu, begitu dekat, kembali utuh lagi. Sampai hari kiamat seperti itu. Ini menunjukkan salah satu bentuk azab kubur. Ketika Rasul bertanya, kenapa orang itu? Ya Allah jemaah. Rupanya orang yang dipukulkan kepalanya dengan batu besar bukan orang pezina jemaah. Bukan pemakan harta riba, bukan. Bukan pemabuk, pejudi, bukan. Na'udzubillah. Tapi orang yang belajar agama. Belajar agama. Namun apa yang terjadi? Dia belajar agama tapi tidak mengamalkan apa yang dia pelajari. Bahkan kata para ulama di dalam hadis ini, dia belajar agama namun tidur meninggalkan sholat. Padahal dia belajar agama. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, subhanallah. Kami membaca penjelasan hadis ini, ada di antara menjelaskan bahwasanya ada orang belajar agama namun di malam harinya tidak sholat tahajud. Tidak sholat tahajud. Dalam satu pekan itu, dalam satu minggu itu kosong dari sholat tahajud. Dalam satu bulan itu kosong dari sholat tahajud. Ya ikhwan, apa gunanya kita belajar? Apa gunanya kita belajar? Sebutkan satu ulama yang mereka meninggalkan sholat tahajud. Sebutkan. Sebutkan satu ulama salaf yang mereka meninggalkan sholat tahajud. Sebutkan. Takkan dapat. Takkan dapat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, qiyamul lail min da'mis salihin. Orang yang menunaikan malam, mendirikan malam, menghidupkan malam, dengan berbagai ibadah, di antaranya salat, itu adalah ciri khas orang saleh.
Berapa lama kita sudah tidak sholat tahajud? Allah ya jemaah, kebersihan hati akan mudah diraih dengan sholat tahajud. Wallahi wallah, mudah diraih dengan sholat tahajud. Demi Allah, yang menyebabkan kita ini lemah, umat Islam lemah, karena kita meninggalkan sholat tahajud. Kita belajar juga, kita duduk di majelis ilmu juga, namun kita tidak, bahkan kita mudah meninggalkan sholat tahajud. Ada seorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, kenapa saya kok diharamkan Allah untuk sholat malam? Orang ini menyesal. Orang ini memiliki kekuatan, keinginan yang kuat, ingin sholat malam, namun Allah enggak berikan. Allah haramkan dia untuk sholat malam. Allah enggak jagakan dia. Allah enggak bangunkan dia. Kapan dia terbangun? Mungkin waktu azan subuh saja bangun dia. Lalu orang ini lama sudah tidak sholat tahajud, bahkan 1 pekan tak sholat tahajud, datang kepada Ali bin Abi Thalib. Dia mengeluhkan apa penyebab. Dia keinginan kuat untuk sholat tahajud, namun Allah tidak izinkan. Allah. Ketika ditanya hal itu kepada Ali bin Abi Thalib, apa kata Ali bin Abi Thalib? Anta rajulun qad qayyadta dhunubuk. Engkau orang yang telah diikat oleh dosa-dosa, sehingga yang menyebabkan kita diharamkan oleh Allah untuk sholat malam adalah dosa kita. Na'udzubillah jemaah. Jangan sampai kita orang yang belajar namun diazab di alam kubur dengan bentuk dipukulkan kepalanya dengan batu besar. Na'udzubillah. Kenapa? Tidak mengamalkan ilmu. Dan salah satu di antara tidak mengamalkan ilmu sholat malam. Kita tahu ilmunya. Kita faham hadisnya. Namun tidak mengamalkan. Bahkan Rabi' bin Khaisam, seorang ulama besar, kalau tidak salah beliau Rabi' bin Khaisam, apa katanya? Demi Allah, satu dosa yang pernah aku lakukan, 1 minggu Allah haramkan aku sholat malam. Satu minggu Allah haramkan dia sholat malam. Mereka menyesal jemaah. Mereka bersedih kalau Allah tidak berikan, Allah tidak bangunkan mereka sholat malam. Mereka bersedih. Allah, anda teringat dengan ucapan seorang ulama salaf, dia mengatakan, demi Allah, kalau di dunia ini tidak ada malam hari, aku tidak akan mau tinggal di dunia ini. Kalau di dunia ini tidak ada malam harinya, hanya siang semuanya, demi Allah, aku tak akan pernah tinggal di dunia ini, karena kami merasakan nikmat itu hanya di malam hari. Ketika sujud, ketika taqarrub kepada Allah, ketika rukuk kepadanya, ketika munajat kepadanya, ketika memohon ampun kepadanya, itu merasakan nikmat, dan itu terjadi di malam hari. Kaifa nahnu ya ikhwan? Bagaimana dengan kita jemaah? Ahibati fillah, sampai jam berapa nih jemaah? Kita cukupkan? Jam 9 lewat. Atau baik, kita ambil sedikit lagi ya.
billahi min azabil qabr. Ketika Nabi bersama para sahabat, di depan mereka ada kuburan, dalam keadaan kondisi yang hening, diam. Lalu Nabi mengatakan, a'udzu billahi min azabil qabr. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Sampai 3 kali Nabi mengucapkannya. Setelah itu summa qal. Setelah itu kemudian Nabi kembali berkata. Nabi kembali mengatakan, innal 'abdal mu'min idza kana fi iqbalin min al-akhirah wa inqita'in min ad-dunya. Sesungguhnya hamba-hamba yang beriman, idza kana fi iqbalin min al-akhirah, tatkala hendak menghadapi kehidupan akhirat, wa inqita'in min ad-dunya, dan hendak detik-detik mereka meninggalkan dunia ini. Berarti waktu kapan ini jemaah? Waktu detik-detik mau meninggal dunia. Bagaimana orang mukmin yang ketika hendak meninggal dunia? Ketika ajal menjemputnya, ketika sudah sampai umurnya, sampai masanya. Apa yang terjadi? Nazalat ilaihil malaikah. Ketika hamba yang beriman itu hendak meninggal dunia, nazalat ilaihil malaikah, turun kepadanya malaikat-malaikat. Ka'anna ala wujuhihim syams. Wajah yang datang turun menjumpai orang yang beriman yang hendak meninggal dunia. Wajah mereka dalam keadaan wajah yang berseri, wajah yang berseri, wajah yang menyenangkan, wajah yang begitu indah. Ma'hum kafanun min akfanil jannah. Mereka juga malaikat ini membawa kain kafan dari syurga. Wa hanutun min hanutul jannah, dan membawa minyak wangi dari syurga. Allah. Fajalisu minhum maddal basar. Lalu mereka duduk dan mereka sejauh mata memandang. Banyak malaikat itu yang turun. Wajah mereka berseri, pakaian mereka indah. Mereka juga malaikat ini membawa kain kafan dari syurga, membawa minyak wangi dari syurga. Lalu mereka duduk di sisi orang yang mau meninggal itu, namun dia orang yang beriman. Maka hibati fillah, ini kabar gembira bagi kita. Kabar gembira bagi kita. Yang menyampaikan ini adalah hadis Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi berbicara wahyu jemaah. Berarti kalau ingin seperti ini yang kita inginkan, matilah kita dalam keadaan beriman. Pertahankan iman kita agar mati kita menjadi orang yang hamba yang mati dalam keadaan beriman. Kalau kita mati dalam keadaan beriman, ini yang akan kita rasakan. Pemandangan ini yang akan kita lihat. Bahkan bukan itu saja. Bukan hadis yang mengatakan itu saja. Allah di dalam Al-Quran mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbuna Allah,
Mereka mengatakan Rabbuna Allah. Wallah jemaah, kalimat ini dalam sekali. Bukan hanya sebatas Allah, namun kosong di dalam hati. Seperti orang-orang kafir yang drama, yang pemain film. Dia kafir, tapi dia peranannya muslim. Dia seorang peranan, pemain muslim. Padahal status agamanya kafir. Seenaknya dia mengatakan astagfirullah. Seenaknya dia mengatakan Allahu Akbar. Seenaknya dia mengatakan la ilaha illallah. Ini ucapan kosong. Karena dia kafir. Adapun yang Allah katakan innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami Allah, Rabb kami Allah, yang aku pantas sujud kepadanya, yang aku rukuk kepadanya, tempat mengabdiku, tempat menghinakan diri kepadanya. Ini Allah yang meminta kepadanya, yang menyandarkan kehidupanku kepadanya. Ini orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, yang berdoa hanya kepada Allah, yang bertawakal hanya kepada Allah. Dia serahkan urusannya kepada Allah. Dia serahkan semua permasalahan kepada Allah. Ini hamba-hamba yang seperti ini. Semestaqamu, kemudian dia istiqamah di atas itu. Dia sujud, dia ruku, dia berdoa kepada Allah. Dia menggantungkan hidupnya kepada Allah. Apa itu? Wa nusuki wa mahyaya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah semuanya kepada Allah, bahkan hidup dan matiku kepada Allah. Ini yang kita ucapkan jemaah. Berarti hendaknya kehidupan kita ini, apapun yang kita jalani, hendaknya kita jalani semuanya diridhoi oleh Allah. Mati kita, hidup kita untuk Allah. Allah ya jemaah. Kita bekerja, hendaknya kerja karena Allah. Kita melakukan apapun, hendaknya karena Allah. Dan di dalam yang diridhoi oleh Allah. Apa yang kita kerjakan karena Allah. Dan apa yang kita kerjakan, hendaknya pekerjaan yang diridhoi oleh Allah. Ini baru wanusuki, ini baru hidup dan mati karena Allah. Alangkah indahnya mati karena Allah. Lihat para sahabat, mereka berjuang atas apa itu? Menegakkan la ilaha illallah. Bukan karena kebencian. Ketika mereka menyambar itu, marah, emosi. Bahkan ada sahabat Nabi SAW ketika ingin tinggal menghantamkan lagi, melayangkan pedang ini, putus lehernya. Namun tatkala ingin melayangkan, dia karena marah, karena diludahi wajahnya. Orang kafir ini meludahinya. Dia tinggalkan, dia hidup-hidup itu. Dia tidak ingin tatkala membunuh satu orang kafir, namun karena emosi, bukan karena la ilaha illallah. Bukan karena menegakkan dia membunuh orang kafir, bukan karena ingin la ilaha, tapi karena emosi dia, kebencian dia, karena dia diludahi sebelum dia bunuh orang ini.
maka dia tinggalkan dia. Berarti mereka berjalan, berpijak, berbuat, semuanya adalah karena Allah, dan semua yang mereka kerjakan diridhoi oleh Allah. Summa istaqamu, istiqamah di atas itu. Bagaimana kematian orang ini? Tatanazzalu alaihimul malaikah, datang kepada mereka malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan bersedih. Jangan takut menghadap Allah. Jangan takut menghadap Allah, dan jangan bersedih meninggalkan keluarga. Allah sudah jamin. Ini kabar malaikat. Jangan takut menghadap Allah karena Allah marah, tidak. Allah ridho kepadamu. Jangan takut menghadap Allah karena dosa-dosamu tidak diampuni, tidak. Allah mengampuni dosa-dosamu. Dan jangan bersedih meninggalkan anak-anak, meninggalkan istri. Allah menjamin kehidupan mereka. Ini dikabarkan siapa? Dikabarkan malaikat ketika orang ini mau meninggal dunia, sehingga hilanglah semua takut dan kesedihan. Udah ada jaminan. Yang mengkabarkan itu malaikat. Jangan bersedih meninggalkan anak, Allah jamin. Jangan bersedih dengan meninggalkan istri, Allah jamin. Jangan bersedih dengan meninggalkan suami, Allah jamin. Allah jamin. Dan dua hal ini terkadang, dan dua hal ini akan diikuti ketika hendak meninggal dunia. Takut dan sedih akan diikuti. Summa yaji'u malakal maut, hatta yajlisa 'inda ra'sih. Begitu malaikat yang datang tadi membawa kain kafan dari surga, kemudian membawa minyak wangi dari surga, tak berapa lama datanglah malaikat malakal maut. Hatta yajlisa 'inda ra'sih, kemudian duduk di sisi kepala orang yang mau meninggal dunia itu. Bukan dari sisi kaki ya, tapi dari sisi kepala. Fayaqul, lalu malaikat malakal maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsul thayyibah, wahai jiwa yang baik. Yang mengatakan jiwanya baik siapa? Malaikat malakal maut, bukan manusia. Berapa banyak orang yang ditanya ketika mau menghantarkan mayit, apakah mayit ini baik? Baik. Mati mabuk ya dia. Baik juga tuh. Nggak ada orang mengatakan tidak. Nggak ada. Betul nggak ya? Tahu kita begitu penjahatnya dia di kampung itu. Dia pencuri, dia pemabuk, dia juga pemeras orang, dia perampok. Meninggal dia. Bahkan kata Nabi SAW, ada orang yang meninggal dunia, orang lain istirahat. Siapa meninggal? Si fulan. Cocok katanya. Aman sawit kita katanya. Orang lain istirahat karena dia meninggal. Ini orang yang paling buruk ini. Na'udzubillah. Manusia menakutinya karena galasnya, karena bengisnya, karena tidak pernah berpikir untuk mencabut nyawa orang, nggak pernah. Mati, dibuatnya mati. Ketika orang ini meninggal, istirahat satu kampung. Nah, kemarin itu ada kejadian seperti itu. Terkenal
Di beberapa kampung itu dialah geng-gengnya. Setiap ada hiburan, tak dikatakan dia kecuali pasti merusuh. Kalau nggak rusuh tak dia. Tapi mati, berantem digolok lehernya. Dia merampok orang lain, rupanya orang lain itu pemain juga. Golok yang dia bawa akhirnya membunuh dirinya sendiri. Begitu dilayangkannya goloknya, kawan pemain dimainkannya, digolok berak. Dibalikannya golok itu akhirnya kena. Darah muncrat di tempat-tempat sunyi. Gak ada rumah, gak ada penduduk. Akhirnya dia berusaha mencari rumah penduduk sambil darah itu menetes. Darah itu mengalir jemaah. Terjadi proses kepolisian. Akhirnya yang membunuhnya datang ke kantor melaporkan diri. Di penjara, satu kampung membela yang membunuh. Bukan yang membela dibunuh, yang dibunuh cocok kata orang itu. Karena masyarakat sudah. Ini na'udzubillah. Ya ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik. Yang mengatakan itu baik malaikat. Dan ucapan malaikat katakan baik bukan seperti manusia. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Nikmat kalimat seperti ini coba. Rasa takut hilang, rasa sedih hilang. Bahkan dikabarkan oleh malaikat, malakal maut, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Subhanallah. Nikmat meninggal seperti ini semua. Nikmat luar biasa. Dan ini terjadi hanya orang yang beriman. Kita cukupkan Pak ya. Kami rasa sampai sini saja kita berikut sampaikan. Sudah mendekati setengah 10 ya. Maka hibati fillah, kita berharap agar kita meninggal dalam keadaan kondisi yang disampaikan oleh hadis ini. Namun kita mendapatkan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Penuh dengan perjuangan mempertahankan iman kita. Kita juga bukan hanya beriman saja, tapi beramal. Iman dan amal itu yang modal akan kita bawa nanti menghadap Allah. Maka kalau kita ingin seperti ini kondisi kematian kita, maka hendaknya kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah hidayah dan taufiknya, beriman, diteguhkan oleh Allah iman kita sampai berjumpa kita dengan Allah, dan dijadikan Allah bagi kita mudah di dalam beramal. Mudah di dalam beramal. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ada tanya jawab? Ya Pak, ini karena pertemuan pertama pula ya. Tak apalah kita bertanya jawab Pak ya. Mungkin insyaAllah pertemuan akan datang atau kapan Allah takdirkan. Kata Bapak itu tadi susah juga katanya. Tak susah kali Pak ya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mudahkan kita kembali untuk berkumpul di majelis ilmu ini. Dan insyaAllah
Kita berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah termasuk adalah golongan yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat di padang mahsyar. Ini saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.